Kisahku ini adalah suatu kisah kenangan indahku bersama menantuku sendiri. Walaupun aku sudah berumur 51 tahun, namun dengan kehadiran dirinya di hidupku, aku merasa masih sangat dihargai dan juga diperlukan. Sudah berjalan 4 bulan, putriku meninggal dunia. Menantuku begitu bersedih dan merasa nggak semangat untuk menjalani kehidupan. Aku sebagai ibu mertuanya sudah seringkali mencoba berusaha menghibur dan menguatkan hati menantuku itu. Namun tetap saja ia selalu terpikirkan mendiang istrinya tersebut, hingga membuatnya jadi jarang masuk kerja dikarenakan semangat yang telah hilang dari dirinya. Hidupnya jadi seperti tak terurus tanpa istrinya. Selain itu, anak mereka yang juga cucuku, seperti tak terawat, walau ada pembantu di rumahnya. Hingga akhirnya, aku berinisiatif untuk menyuruhnya tinggal bersamaku. Aku adalah seorang janda yang telah berumur 51 tahun, dan selama ini aku hanya tinggal dengan anakku yang nomor 2, yang kini sedang kuliah dan juga seorang pembantu. Aku meminta menantuku itu tinggal di rumahku agar anaknya ada yang mengurus. Lagi pula itu adalah cucu pertamaku. Akan tetapi, setelah menantu dan cucuku tinggal di rumah, hidupku dan menantuku itu malah berubah 180 derajat. Ia mulai bisa mengikhlaskan kepergian mendiang istrinya. Tetapi di sisi lain, suatu babak perjalanan kehidupanku seperti baru dimulai dengan kehadirannya. Aku dan menantuku justru terjebak dalam sebuah perasaan yang tak seharusnya hadir. Aku sadar semua itu adalah sebuah kesalahan dalam kehidupan rumah tangga kami. Namun kesadaranku seakan tergoyahkan oleh perasaan ingin membantu membahagiakan menantuku itu. Sejak menantu dan cucuku yang masih balita tinggal bersama kami, rumah menjadi lebih ramai. Seperti biasanya, hanya aku, pembantuku, dan juga anakku yang nomor 2 yang sekarang tengah sibuk dengan kuliahnya dan jarang berada di rumah. Rumah ini terkadang terasa sepi, tetapi dengan kehadiran cucuku yang sedang lucu-lucunya, rumah berubah menjadi ramai. Namun tetap saja, menantuku itu masih belum bisa melupakan mendiang istrinya. Ia masih saja meratapi kepergian istrinya, dan setelah pulang kerja, ia lebih banyak mengurung diri di kamar dan jarang sekali mau makan atau berkumpul sama kami. Hingga suatu malam, aku berinisiatif untuk melihat kondisi menantuku itu di ruangannya, sedangkan cucuku sudah tidur dan dijaga oleh pembantuku di kamar depan. Lalu aku beranjak ke ruangan belakang untuk melihat kondisi menantuku itu. Soalnya aku begitu khawatir. Sejak siang tadi, menantuku itu belum makan. Takutnya ia nanti malah jatuh sakit. Aku mencoba mengetuk pintu dan memanggilnya dari luar. Namun tidak ada jawaban dari dalam ruangannya. Sehingga aku buka saja pintu ruangan itu karena memang tidak dikunci. Saat itu aku juga turut sedih melihat menantuku itu. Dia terlihat melamun dengan pandangan kosong sembari duduk di tepi pembaringan. "Kamu makan dulu. Nanti malah sakit loh kalau kamu kebanyakan melamun. Ikhlaskan saja kepergian istrimu. Kamu harus menjalani hidup demi anak kamu," ucapku sembari menggosok belakangnya dengan lembut untuk memberinya kedamaian. Tiba-tiba ia menangkap tanganku dan ia menatapku. "Bu, ibu bisa berkata begitu karena itu nggak merasakan perasaan saya," ucapnya. "Cipto, ibu tahu, ibu juga kehilangan putri ibu. Tapi ini memang sudah takdir. Kita tak boleh terus-terusan larut dalam kesedihan. Lebih baik kamu coba mengikhlaskannya saja karena kamu juga masih muda. Masih ada kesempatan untuk kamu mencari pengganti istrimu dan ibu untuk anak kamu. Seharusnya malah ibu yang seharusnya paling sedih, karena putri ibu sudah pergi untuk selamanya. Jadi sekarang kamu harus tegar. Seandainya ibu bisa membuatmu nggak bersedih lagi, ibu mau melakukan apa saja asal kamu bisa menerima kenyataan ini," ucapku. Dalam diam, dia seperti tersadar. Lalu tangisannya pecah sambil merengkuhku. "Maafkan saya ya Bu. Harusnya saya bisa lebih kuat dan tegar lagi," ucapnya. Setelah malam itu, aku jadi terbiasa menengok menantuku di ruangannya jika dia nggak keluar. Dan semenjak itu pula ada yang perlahan mulai berubah. Di saat aku dan menantuku semakin akrab dan dekat, aku merasa begitu senang melihatnya sudah mulai bisa tersenyum lagi. Kami jadi lebih sering berbincang sambil bercanda untuk melupakan kesedihannya. Pada suatu malam itu, aku kembali ke ruangannya dengan membawakan teh hangat dan cemilan untuknya. Kami berbincang seperti hal-hal sederhana seperti biasanya, tentang cucuku,
tentang pekerjaannya, hingga obrolan sederhana lainnya. Kulihat jam, ternyata sudah pukul 11 malam. Aku pun pamit untuk istirahat. Namun saat hendak beranjak, ia meraih tanganku. Dia memandangku dengan tatapan begitu berbeda. "Bu, ibu di sini saja buat menemani saya, Bu," pintanya dengan suara yang dalam. Entah kenapa, saat itu pegangan tangannya sangat berbeda dari biasanya. Suara dan tatapan mata seperti penuh dengan harapan. Namun gak tahu kenapa, aku juga merasa ingin menemaninya istirahat, walau aku merasa ragu. Jujur saja, di usiaku yang sudah 51 tahun, aku merasa memiliki kebutuhan yang demikian itu masih cukup tinggi. Terlebih lagi, aku sudah beberapa tahun menjanda, dan entah kenapa saat dekat dengan menantuku, aku merasa ada perasaan yang aneh dalam diriku. Menantuku masih sangat muda, bidan, wajahnya pun terbilang tampan. Dan saat aku berbincang dengan menantuku, beberapa kali ia mengatakan pada diriku jika dengan kehadiranku, dia merasa bahwa istrinya masih hidup dan ada di dekatnya. Sebab dari dulu banyak yang bilang aku dan mendiang putriku memang sangat mirip sekali. Mendengar permintaan untuk menemaninya lebih lama lagi, aku mulai khawatir. Aku takut jika sampai aku jadi terbawa arus dan kami bisa saja hilang arah. Saat aku hendak beranjak pergi, ia kembali menjangkau tanganku. "Bu, sebentar saja," ungkapnya. Entah kenapa, aku pun luluh dan dengan kondisi yang sudah sedemikian rupa, hingga tak sadar perlahan demi perlahan aku pun bisa seperti demikian itu dengannya. Keesokan paginya, saat kami hendak sarapan di meja makan, namun ada yang mulai berubah. Aku dan menantuku jadi agak merasa canggung. "Kamu mau berangkat kerja ya?" tanyaku. "Iya, Bu. Saya harus kembali bersemangat menjalani hari-hari ke depan demi anak saya juga demi janji saya kepada ibu yang semalam saya ucapkan," jawabnya dengan tersenyum. Mendengar dia berkata seperti itu, dadaku terasa bergejolak. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Wajahku terasa memanas seperti ada perasaan yang tak wajar ketika dia mengingatkan tentang yang semalam. "Udah, jangan dibahas lagi soal itu. Lagian nanti didengar sama anakmu," ucapku. Namun Cipto menantuku malah tertawa kecil dan menggapai tanganku. "Maafkan saya ya, Bu, kalau sudah seperti itu terhadap ibu," ujarnya. Aku tak menjawabnya. Segera saja kau tarik tanganku kembali. "Ya sudah, gak usah dibahas lagi. Sekarang buruan makannya. Nanti kamu telat loh," ucapku. Cipto tersenyum dan segera menghabiskan sarapannya sebelum pamitan untuk berangkat kerja. Seharian itu aku di rumah mengurus cucuku. Siang harinya, saat aku sedang beristirahat di ruanganku sembari menunggu menantuku pulang, aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang mengembara, mengingat kejadian yang terlewati dengannya. Seharusnya aku bisa mencegahnya saat itu, tetapi kalaupun tidak sampai seperti itu, mungkin nanti ia tidak semangat untuk menjalani harinya. Sebab semalam menantuku dikarenakan ia memintaku seperti itu supaya dia bisa mengikhlaskan kepergian istrinya. Katanya sejak kehadiranku, ia kembali bisa menjalani kehidupannya dengan normal seperti dulu. Apa yang kuberikan kepadanya itu membuatnya bisa melupakan kesedihannya yang berlarut-larut. Aku sungguh begitu dilema. Saat ini, aku senang kalau menantuku sudah nggak bersedih lagi. Akan tetapi di sisi lain, aku tahu apa yang terjadi dengannya itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Dan siang ini aku jadi bimbang karena aku sudah berjanji padanya jika ia membutuhkan semua itu lagi, aku siap untuk membantunya agar ia semakin tegar. Sebenarnya dalam relung hatiku yang paling dalam, aku juga sangat membutuhkan itu. Terlebih lagi karena aku yang sudah terlampau lama dalam kesendirianku. Apakah aku harus pasrah menjalani kehidupanku ataukah aku harus mengikuti alurnya saja? Jantungku jadi berdebar membayangkan apa yang akan terjadi nanti.